tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tatanya yang kudus. Mari datang dalam hadirat Tuhan, datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebabnya yang pedulikan, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, mari berkata, mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua beban. Kami masuk dengan hati tulus di tatanya yang kudus. Datang di hadiratnya kami sujud. Kami bawa, ku bawa semua doaku, sebabnya yang pedulikan, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya Dia mengerti, Dia mengerti. Kami percaya yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Saya mau lebih lagi datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari nyatakan, datang di hadirat kami bersujud. Kami bawa semua doaku, ku bawa Kau pedulikan, sebabnya yang pedulikan. Amin, amin. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan. Kami percaya, ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas. Dia mengerti semua masalahku. Yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah
Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ladies Gereja BS, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama rindu untuk belajar firman Allah. Kami minta Roh Kudus menuntun kami dalam pemberitaan dan perenungan, dimampukan dalam mendengar dan meresponi firman Allah dengan sukacita. Roh Kudus memimpin kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, demikian juga semua ladies yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom, puji Tuhan para ladies yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita memiliki kesempatan yang baik untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan karena saya minta bantuan untuk bisa menampilkan PowerPoint untuk sama-sama kita akan belajar firman Tuhan ya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, temanya adalah seperti mutiara ya. Kita kalau kita baca nanti kita coba belajari apa itu mutiara ya. Mutiara adalah sejenis permata yang dibentuk dari moluska kerang. Jadi prosesnya itu tidak gampang. Untuk menjadi sebuah mutiara akan ada sebuah proses yang cukup panjang. Ada gesekan di sana, ada penderitaan di sana, ada kesulitan di sana dari sebuah kerang sehingga menghasilkan satu mutiara yang indah, mutiara yang bernilai, mutiara yang punya harga yang mahal, yang disukai oleh banyak orang. Tentunya tidak gampangan jadi. Sebuah kerang akan mengalami proses yang cukup unik sekali. Yang saya katakan tadi seperti mengalami kesakitan dan penderitaan sehingga menghasilkan kerang yang indah, menghasilkan mutiara yang indah sehingga disukai oleh semua orang. Kenapa saya coba ambil tema seperti mutiara? Karena proses kehidupan dalam diri kita itu tidak mudah, khususnya juga para ladies, ibu-ibu semuanya tentunya melewati banyak pergumulan, banyak gesekan, banyak kesulitan. Tetapi apa yang saya mau katakan bagi kita semua adalah seorang wanita Kristen, seseorang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, tidak pernah takut dengan yang namanya proses. Kenapa? Karena proses itu akan menjadikan kita sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih baik. Memang tidak pernah ada proses yang enak. Proses akan selalu menyakitkan, akan selalu kita rasakan sebagai sebuah penderitaan yang berat, akan sangat mengintimidasi, akan sangat melemahkan sepertinya dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi sebuah proses dalam jangka waktu yang panjang itu akan memberikan hasil yang baik. Seperti halnya sebuah mutiara. Sebuah mutiara yang kita lihat begitu baik, begitu cantik, begitu indah, tidak terjadi secara kebetulan, tapi terjadi melalui sebuah proses, sebuah perjuangan, sebuah pergumulan, sampai akhirnya menghasilkan satu yang namanya mutiara. Kasih Tuhan, para ladies, kita coba lihat slide yang berikutnya. Yang kedua, wanita yang cakap menjadi mahkota atau perhiasan bagi suaminya. Ada pada Amsal di situ ya, Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi Alkitab memberikan sebuah penegasan tentang seorang wanita atau seorang istri, khususnya adalah istri yang cakap. Jadi bukan hanya sebagai seorang istri, tapi Amsal menegaskan tentang istri yang cakap.
Ia lebih berharga daripada permata. Walaupun permata adalah suatu hal yang begitu bernilai, begitu berharga, dikejar oleh banyak orang, oleh banyak kolektor, tapi Alkitab menegaskan seorang istri yang cakap, nilainya, harganya mahal, lebih mahal daripada permata. Karena itu seorang wanita, seorang istri yang melewati banyak pergumulan, banyak proses, dan mampu berdiri, tetap bertahan di tengah-tengah segala keadaan dan situasi, dia menjadi seorang istri yang cakap. Coba kita lihat slide berikutnya, apa yang dimaksud dengan kata cakap di situ ya. Kata cakap itu artinya adalah memiliki kekuatan. Yang pertama. Yang kedua artinya memiliki kemampuan. Dan yang ketiga artinya memiliki strategi. Yang keempat memiliki wibawa dan keteladanan. Artinya seorang istri yang cakap, dia tidak hanya pandai, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk menghadapi segala keadaan. Dalam membangun bahtera rumah tangga, dalam membina rumah tangga, dalam membentuk sifat, karakter, kepribadiannya, dia benar-benar mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Tentunya, kekasih Tuhan, para ladies, tidak hanya dengan kekuatan biasa, tapi ini kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kekuatan yang bersumber dari kebenaran. Kemampuan yang muncul karena apa? Karena terlatih hidup di dalam kebenaran. Strateginya bukan strategi biasa, tapi strategi yang dia dapat, yang dia terima karena dirangsang oleh firman Allah yang menuntunnya, yang membawa dia untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang tepat, mencari solusi yang tepat dalam menghadapi setiap keadaan demi keadaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, memiliki wibawa dan keteladanan. Ya, ini penting sekali. Seorang wanita yang cakap, yang lebih indah, lebih baik dari permata, tentunya juga memiliki keteladanan yang baik di dalam rumah tangganya, baik bagi suami, anak-anaknya, juga bagi teman-temannya. Kita coba lihat slide berikutnya. Alkitab bilang begini, kekasih Tuhan sekalian, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 bagian pertama, wanita beriman tidak menyerah dalam proses. Kenapa tidak menyerah? Karena ada pengharapan. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima dan 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Hal yang seringkali menjadi pertanyaan adalah, kapan Tuhan tolong? Kapan Tuhan bawa saya keluar dari masalah? Kapan Tuhan berikan saya masa kelegaan? Tapi ada penegasan di sini, seorang wanita beriman, dia tidak menyerah di tengah-tengah proses. Waktu terjadi situasi yang sulit, keadaan tidak menyenangkan, Alkitab gambarkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Siapa yang bertindak, kekasih Tuhan? Yang bertindak adalah Tuhan. Saat seorang wanita beriman menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak takut dalam sebuah proses, tetap berserah kepada Tuhan, maka dia akan melihat penyertaan Tuhan, dia akan melihat pertolongan Tuhan, dia akan melihat tangan Tuhan yang kuat akan menolong dia, akan menuntun dia melewati setiap proses. Dan kita jelaskan bahwa ia akan munculkan kebenaranmu. Saat seorang percaya, seorang wanita Kristen mempertahankan iman yang benar, mempertahankan karakter yang benar, mempertahankan hidup yang benar dengan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mempermalukan. Alkitab menegaskan bahwa ia akan memunculkan kebenaranmu. Kapan dia munculkan kebenaran? Saat kita benar-benar berani untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita benar-benar bisa percaya kepada Tuhan. Makanya
Ada kata kunci di situ. 4. Pertama adalah berserah. Berserah kepada siapa? Berserah kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepadanya. Nya siapa? Nya Tuhan. Waktu kita berserah dan kita percaya kepada Tuhan, maka selanjutnya adalah bagian Tuhan. Bagian para ladies, bagian para ibu-ibu, bagian orang percaya, bagian dari wanita yang beriman adalah berserah kepada Allah. Mempercayakan hidupnya kepada Allah. Selanjutnya tinggal kita menantikan bagian kita, yaitu Allah akan memunculkan terang kita. Dan Allah akan memberikan hak kita. Kita akan menerima bagian yang terbaik. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu indah bagi kita. Tapi sayangnya ada keterbatasan di dalam diri kita sebagai manusia, yaitu kita tidak dapat menyelami, tidak dapat menjangkau. Kadang-kadang kita terbatas untuk mengerti maksud Tuhan, jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan pada bagian pertama di Mazmur 37 kita berani berserah kepada Tuhan, kita berani mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka bagiannya kita akan terima. Dia akan munculkan kebenaran kita. Dia akan memberikan haknya kita. Sebagai apa? Sebagai upah seorang wanita yang beriman. Seorang wanita yang punya pengharapan kepada Allah. Sebab Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Bagian slide berikutnya kita akan coba baca bersama-sama. Kekasih Tuhan. Wanita beriman memunculkan kesalehan dan karakter Kristus di tengah-tengah proses. Untuk menjadi seperti mutiara, maka ada sebuah proses. Di situ ada sedikit penderitaan. Di situ ada sedikit kesulitan. Akan mengalah, kadang-kadang harus mengeluarkan air mata. Seperti halnya kerang untuk menghasilkan sebuah mutiara, maka dikatakan dia menangis. Tangisannya itu menghasilkan sebuah zat yang bagus sehingga membentuk sebuah mutiara. Dan mutiara yang terus-menerus di dalam proses itu tadi akan menjadi sebuah mutiara yang bernilai sekali. Sehingga pada waktu orang menggunakannya, orang memakainya, maka orang tetap merasa bangga. Kenapa? Karena ada perhiasan yang mahal yang melekat di dalam hidupnya. Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kalau kesalehan karakter Kristus itu muncul dalam kehidupan orang-orang percaya, khususnya para ladies, wanita-wanita beriman ini, maka karakter itu, kekasih Tuhan sekalian, maka kesalehan itu akan menjadi seperti mutiara yang akan mudah dilihat oleh orang lain di dalam diri kita. Karena kesalehan dan karakter Kristus ini akan muncul. Dia menjadi mahkota dalam kehidupan kita. Dia akan mewarnai perjalanan kita. Orang tidak akan komplain dengan kita. Kenapa? Karena perhiasan yang kita pakai bukan perhiasan yang lahiriah, tapi perhiasan yang rohani. Yaitu apa? Kesalehan. Apa itu kesalehan? Kehidupan yang dekat dengan Tuhan, yang punya pengharapan dengan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Allah, yang percaya pada otoritas Allah, bukan pada cara dia bekerja, tapi bagaimana Allah menyatakan segala sesuatu yang baik di dalam hidupnya melalui sebuah proses dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah dalam diri kita. Asal kita percaya, maka Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya kepada kita. Karena itu, di sini kita jelaskan kepada kita, supaya terang kita bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Apa yang dilihat? Perbuatan. Apa itu perbuatan? Nah, kita belajar
yaitu tentang karakter Kristus. Perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita membangun rumah tangga, bagaimana kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, demikian juga dalam pergaulan kita. Hal itulah yang orang lain lihat dalam diri kita. Makanya pada waktu seorang beriman, wanita Kristen memunculkan terangnya, yaitu karakter hidup yang telah diperbaharui dengan karakter Kristus, maka orang akan melihat kebaikan dalam diri kita dan mereka akan memuliakan Bapa kita. Jika pasangan-pasangan dari wanita-wanita Kristen melihat perbaik perbuatan kita, melihat mulia perilaku-perilaku kita, karakter-karakter kita, maka pasangan-pasangan akan diberkati Tuhan dan berkata, Tuhan baik, yang telah mengubah hati seseorang menjadi jauh lebih baik dan berkenan kepada Allah. Bagian yang ketiga, coba kita akan buka slide berikutnya. Seorang wanita Kristen beriman dan bertindak dengan imannya. Jadi tidak hanya beriman, tetapi benar-benar bertindak dengan imannya. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang keempat sampai kelima berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Wanita beriman bertindak dengan imannya, bertindak dengan pengharapannya kepada Allah. Dia bisa mengalahkan dunia, artinya apa? Dia mampu untuk mengalahkan situasi sulit dalam hidupnya, persoalan, beban hidup, tekanan demi tekanan yang datang menerpa kehidupannya. Ada situasi rumah tangga, keluarga yang mungkin menyakitkan, yang mungkin mengecewakan, tapi tidak membuat imannya lalu menjadi surut. Tidak membuat pengharapan kepada Tuhan lalu pudar, tidak mengambil langkah sendiri, jalan sendiri dengan kekuatan dan kemampuannya, tapi selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada bagi orang-orang berpengharapan. Wanita-wanita Kristen yang bertindak dengan imannya, maka Allah akan membawa dia pada satu keadaan di mana dia akan melihat kemuliaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Maka dikatakan semua yang lahir dari Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus, maka dia mampu untuk mengalahkan dunia, mampu mengalahkan situasi, keadaan, pergumulan, beban hidupnya. Dia bisa mengatasi masalah-masalah rumah tangganya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Sehingga apa? Sehingga dia muncul sebagai seorang wanita yang bijaksana. Seorang wanita yang benar-benar hidup dengan imannya. Di mana harapannya kepada Tuhan, di mana hidupnya bersandar kepada kebenaran, di mana karakternya adalah karakter Kristus. Bagian berikutnya, slide yang terakhir, untuk kita sama-sama renungkan buat kita. Pada kesempatan ini, mengapa wanita dianggap sebagai seperti mutiara? Pertama adalah karena memiliki ketulusan. Seorang wanita yang takut Tuhan, hatinya tulus, hatinya benar, memiliki keindahan. Apa keindahannya? Keindahannya adalah karakternya, sifatnya yang begitu mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga pada bagian pertama di Amsal tadi, seorang wanita yang indah, seorang wanita yang baik, mempraktekkan kebenaran, dia lebih indah daripada permata. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengatur, untuk menjalani kehidupan secara baik, secara tepat. Dalam rumah tangga, dia bisa atur rumah tangganya dengan baik, bagaimana dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, mengatur pekerjaannya, mengatur segala aktivitasnya, dan semuanya berjalan dengan baik. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, wanita-wanita beriman yang mengandalkan Tuhan, diberikan kemampuan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengatasi semua situasi. Allah berikan solusi demi solusi dalam menghadapi segala keadaan. Dan yang keempat,
memiliki nilai yang tinggi. Nilainya apa? Nilainya adalah kehidupan rohani tadi ya. Kehidupan rohani yang terpancar di dalam kehidupannya lewat segala aktivitas dan pekerjaannya hari lepas hari. Kekasih Tuhan para ladies, untuk menjadi seperti mutiara, maka kita para ladies harus berani sangkal diri. Harus siap hidup dengan ketaatan kepada Allah. Harus siap berserah kepada Allah. Harus benar-benar mempercayakan diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita percaya dalam iman, proses kehidupan adalah bagian dari pertumbuhan rohani kita. Sebab tanpa sebuah proses, kematangan kita tidak akan benar-benar kelihatan. Tapi jika proses kita lewati, tahapan demi tahapan kita lewati, mungkin akan ada sakit, mungkin akan ada sedikit pergumulan, mungkin akan ada beban. Tapi beban, pergumulan, kesulitan, penderitaan tadi akan dibayar lunas. Pada waktu mutiara itu keluar dari keram, dia akan menghasilkan sebuah keindahan. Dia akan menghasilkan karya yang indah, karya yang bagus. Sehingga setiap orang yang melihatnya akan kagum. Setiap orang yang mengetahuinya akan bangga. Karena itu, seorang wanita Kristen yang berharap kepada Allah, yang berpegang kepada kebenaran, yang memiliki karakter Kristus akan muncul seperti mutiara. Dia akan bersinar dan orang lain akan kagum karenanya. Karena itu, kekasih Tuhan, para ladies, tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah berpegang kepada kebenarannya. Jangan menyerah dan jangan bertindak gegabah dalam menghadapi segala keadaan. Selama kita berpegang kepada firman Allah, selama kita mengandalkan Tuhan, Mazmur berkata, selama kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memunculkan terang kita. Dan waktu Allah yang bertindak, Dia munculkan terang itu di hadapan kita. Kita akan berkata, puji Tuhan. Semua yang terjadi kepada kita tidak kebetulan, tapi semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu, para ladies yang diberkati Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, tetap doakan apa yang engkau mau lakukan, yang sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga, bangun rumah tangga dengan takut akan Tuhan. Doakan pasangan kita, pekerjaan pasangan kita, doakan anak-anak kita. Alkitab bilang begini, kasih Tuhan, wanita itu diciptakan Allah, dijadikan Allah, didesain Allah dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Adalah menjadi penolong bagi seorang laki-laki. Dan untuk menjadi seorang penolong, maka dia harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia harus tangkas, dia harus tangguh, dia harus kuat, dan dia harus punya kemampuan yang lebih. Untuk apa? Untuk tetap mendampingi pasangannya, kaum laki-laki, kepala rumah tangga dalam membangun rumah tangga atau kehidupannya. Yang belum berumah tangga, wanita-wanita muda, persiapkanlah dirimu dengan baik, dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip firman Allah. Karena satu waktu Tuhan percayakan kekasih Tuhan membangun rumah tangga, maka suka tidak suka harus mengatur keluarga, harus mendampingi pasangannya. Untuk apa? Untuk membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya keluarga diberkati. Anak-anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga juga diberkati oleh Tuhan. Para ladies yang diberkati Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jadilah wanita yang bijaksana, wanita yang kuat, seorang yang beriman, berpengharapan kepada Allah, supaya terangmu akan muncul seperti fajar. Supaya hidupmu menjadi seperti mutiara. Orang mungkin tidak tahu bagaimana prosesnya. Orang mungkin melupakan bagaimana proses kita sampai mengalami keadaan yang baik seperti ini. Tapi ingatlah, setiap proses akan menghasilkan hal yang baik di belakang kita. Karena itu jangan takut proses. Dalam proses, andalkan Tuhan. Dalam proses, berserah kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebab jika Dia bertindak kepada kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan bersama-sama kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa, terima kasih
Terpujilah namamu, ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Sebab Engkau yang telah menjadikan kami serupa dan segambar dengan Allah. Engkau menjadikan para ladies dengan maksud yang mulia sebagai penolong bagi para pria atau para laki-laki. Tuhan percayakan mereka tanggung jawab yang besar untuk senantiasa mendampingi pasangannya dalam kehidupannya. Karena itu ya Allah, mampukanlah dan kuatkanlah para wanita-wanita Kristen, para ladies Tuhan, supaya mereka mampu bertahan, mampu berjuang. Mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi segala keadaan situasi, namun selalu mengandalkan Tuhan. Sebab kami percaya pertolongan kami datangnya berasal dari Tuhan. Terpujilah namamu jika Tuhan dapati ada keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan. Tuhan tolonglah mereka, para wanita-wanita Kristen ini Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan, dan tangan Tuhan yang penuh kuasa tidak kurang panjang untuk menolong mereka dalam segala pergumulan demi pergumulan. Yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan demi pergumulan Allah mampukan mereka untuk senantiasa menikmati dan melewati semua situasi dengan iman yang besar. Ya, kasih Tuhan para ladies, dekapkanlah tanganmu di dada. Undanglah Roh Kudus dalam hatimu, mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya engkau senantiasa dimampukan Allah tetap berdiri dan bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadamu sebagai penolong dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kiranya berkat, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian orang-orang percaya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita berdoa dengan doa yang diajarkan kepada kita demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati para ladies sekalian. Shalom.